untuk menjadi promotor wanita selebriti satu-satunya di Indonesia yang terpilih menjadi promotor combat fighter. Combat fighter itu segala macam fighter dari bela diri, taekwondo, boxing, tinju, pencaksilat. Itu jadi gabung jadi satu, aku salah satu promotornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita ketemu dengan Mbak Berbi Komlesari. Yuk guys, kita bincang-bincang dikit dengan Mbak Berbi. Oke, halo, selamat siang. Siang menjelang sore ya, Teh? Menjelang sore. Apa kabar Teh? Baik, alhamdulillah Jaki. Kamu apa kabar? Alhamdulillah sehat Teh. Apa yang kita mau bahas nih hari ini Teh? Hari ini ya katanya tadi aku ditelepon. Karena ini kontennya khusus untuk profile ya kan, profile. Jadi terserah deh, tergantung hostnya nih mau nanya apa sih tentang profile perjalanan karirnya aku. Mulai kapan sih Teh? Mulai di dunia apa, terjun di dunia entertain? Di entertainment itu aku dari tahun 90, awalnya sih 95. Karena dulu mamaku punya production house. Yeah. Terus suka ikut-ikut jadi model walaupun dulu aku gemuk gitu kan. Tapi dulu kan zamannya model karena mama yang punya PH terus ngadain acara top model di hotel-hotel berbintang. Nggak pernah jadi juara satu sih, tapi juara favorit. Terus sampai tahun 99 aku ikut casting di salah satu PH Multivision Plus. Waktu itu castingnya sekarang dipanggilnya 1 tahun kemudian, jadi lama banget. Terus di tahun 2000 sempat dapat film sinetron, itu judulnya Bidadari. Karena aku dulu gemuk, akhirnya aku jadi peran pembantu. Dan nggak nyangka juga ternyata itu sampai dengan 5 tahun. Dan sinetron itu rating pertama, rating nomor 1 di RCTI. Jadi seluruh pemainnya akhirnya jadi, memang kan kemarin yang main udah top-top semua ya pada waktu itu. Mungkin aku doang yang nggak ngetop, ya kan? Tapi akhirnya jadi ngetop lah semenjak sinetron itu. Dan sejak kapan sih Teh mulai masuk ke dunia? Sempat juga ya bikin apa, keluarin lagu ya? Iya, aku juga jadi produser juga sekarang. Udah kurang lebih udah 8 lagu aku yang aku produserin sendiri. Sampai aku sekarang dikontrak sama label namanya Seven Stars Records, itu yang punya orang dari Itali. Dan kontrak aku itu 1 bulan 2 lagu dikali 2 tahun ke depan. Jadi kurang lebih ada 48 lagu yang aku bakalan buat. Itu pun produksinya mereka. Dan aku udah dikontrak juga sama Music Yes, dia 5 terbesar di dunia. Jadi aku dibikinin kayak Berbi Kumalasari Music Official. Jadi seperti Agnes Monica seperti itu. Enakan dunia nyanyi atau dunia sinetron atau perfilman gitu Teh? Sebenarnya kalau nyanyi lebih enak ya, karena nyanyi kan nyanyi berapa lagu udah selesai dibayar. Kalau sinetron kan aku udah lama banget nggak pernah main sinetron, bukan karena nggak ada tawaran, tawarannya banyak, cuman karena kesibukan aku juga banyak banget. Aku lebih suka kayak acara bintang tamu di TV, karena kalau di TV kan 1 jam dibayar cash, 1 jam bayar cash. Kalau sinetron kan mungkin waktunya bisa 2 hari, 3 hari, terus kan nggak bisa kegiatan ngambil yang lain gitu. Jadi akhirnya banyak yang aku ambil yang kegiatan yang cepet-cepet aja. Dan buka law firm juga Teh? Buka law firm juga, law firmku ada 2, ada Berbi Kumalasari and Partners, sama ada juga Kumala Lubis and Partners, ada 2 law firm. Dua-duanya aku managing partnersnya. Nggak gabung sama law firmnya Farhad Abbas Teh? Kalau sama Farhad dulu aku termasuk ikut di timnya. Dulu sama Farhad itu dari tahun 2003. Jadi awalnya dulu berteman sampai akhirnya ikut dulu kan sempat kerja bareng sama dia. Terus akhirnya pas itu mencar, sampailah akhirnya aku juga sempat di luar negeri lama, terus ketemu lagi. Terus aku udah ngambil berita acara Sumpah tahun 2016, terus akhirnya buka law firm sendiri sampai sekarang. Tapi kita masih partneran lah, masih baik hubungannya. Kegiatan apa yang sedang dilakukan sekarang Teh? Kalau sekarang ini, jadi kemarin itu di tahun 2021 karena entertainment kan lagi pada sepi semua, semua aspek kan. Dari toko berlian juga sepi, terus showroom mobil sepi juga. Terus akhirnya di tahun 2022 awal itu aku sempat lama tinggal di Bali. Karena di situ aku ngurusin salah satu universitas. Aku pengen banget, di tahun 2013 aku pernah punya diskotik di Bali, di Peti Tengah, sampai 2015 yang main DJ-DJ dari dunia.
Tapi waktu itu karena aku masih muda dan terlalu tergesa-gesa, kan lagi booming-boomingnya tuh artis bikin diskotik dulu di Bali. Jadi di daerah Peti Tengah itu kan ternyata karena expensive area, kalau misalnya lagi nggak hari high season gitu kan sepi. Akhirnya aku bangkrut dulu. Bangkrut berapa puluh M lah dulu habis. Setelah itu pas kemarin lagi PPKM aku mikir, aduh kalau di Jakarta kan nggak ada kegiatan. Ya udah aku tinggal di Bali, tapi aku pengen banget udah di tahun 2023 tuh aku punya bisnis yang bisa ngebanggain. Alhamdulillah kemarin aku itu meeting di sana, terus ada beberapa partner juga. Terus akhirnya kita mendirikan ada salah satu universitas yang sudah dibuka memang, sudah beroperasional. Tapi mereka itu belum ada kurikulum untuk broadcast class. Jadi di situ aku sama beberapa founder, termasuk aku juga salah satu founder, ada 4 orang. Kita mendirikan broadcast class di Bali Dwipa. Bali Dwipa itu di Jalan Denpasar. Jadi di situ ada DJ school, ada untuk kelas penyutradaraan, kelas videografi, fotografi, terus untuk apa namanya station radio, untuk station TV. Jadi untuk semua yang berbau untuk broadcast gitu, termasuk untuk membuat Barbie manajemen artis. Dan aku akan membuat movie Academy Barbie juga untuk di Bali. Jadi bakal pecah lah insya Allah di tahun 2023 ini untuk Bali gitu. Prestasi apa sih Teh yang sudah didapatkan? Yang sudah didapat lumayan nih di tahun ini banyak. Kalau tahun kemarin di tahun 2022 mungkin kalau orang tahu boxing pertama kan sebetulnya untuk selebriti ya. Untuk selebriti kemarin kan dibuat di salah satu kafe. Nah pada saat itu alhamdulillah aku memenangkan lomba boxing gitu kan. Dan sebetulnya pada saat itu mau dibuat lagi di bulan September di salah satu tempat di Atlas untuk boxing. Tapi karena keburu ada masalah kemarin mungkin banyak yang tahu penistaan agama dan sebagainya itu akhirnya tertunda. Dan aku sekarang baru kemarin dapat sertifikasi untuk menjadi promotor wanita selebriti satu-satunya di Indonesia yang terpilih menjadi promotor combat fighter. Combat fighter itu segala macam fighter dari bela diri, taekwondo, boxing, tinju, pencaksilat itu jadi gabung jadi satu, aku salah satu promotornya. Jadi itu prestasi yang menurut aku nggak nyangka juga karena kan itu the one and only ya. Seperti aku juga Ratu Halu juga kan the one and only di Indonesia ya kan. Karena aku memang selalu menciptakan sesuatu yang orang nggak bisa, aku bisa. Jadi aku nggak gampang ditiru orang. Kalau cuman kayak anak-anak selebgram sekarang viral di medsos, habis viral habis itu hilang. Tapi kalau aku menciptakan sebuah legend gitu. Tetap eksis ya? Tetap eksis, termasuk aku juga kemarin juga ditunjuk sebagai founder dan sekjen untuk Indonesian Book of Record Internasional. Keren. Jadi di mana di situ aku sebagai founder dan sekjen berhak untuk memilih seluruh Indonesia khususnya, tapi juga untuk internasional juga orang-orang yang berdedikasi tinggi terhadap karirnya. Misalnya kayak untuk saat ini aku memberikan penghargaan kepada Presiden KAI Kongres Advokat Indonesia Pak Cucu Sanjaya karena beliau sudah mempelopori digital khusus untuk basis e-lawyer. Jadi khusus seluruh anggota organisasi KAI ini kita sebagai pengacara itu kartu kita itu bisa untuk dipakai untuk belanja di minimarket, untuk membayar tol dan itu salah satunya mereka. Salah satunya adalah KAI ini yang mempelopori Pak Cucu. Memang kan KAI kan ada beberapa ya. Nah itu pun juga di situ juga tanda tangannya juga dipuputkan sebuah berlian. Nah ini yang membedakan gitu. Terus sekarang juga aku diminta jadi wakil ketua umum untuk Asosiasi Pengusaha Artis Desainer. Ya banyak banget kegiatan organisasi, mungkin sekitar 18 organisasi yang sekarang aku urus. Banyak jabatannya Teh? Banyak jabatan. Gajinya juga banyak di mana-mana gitu. Nggak ada istirahatnya ya kan. Terus harapan Teteh ke depan apa sih yang harapan ke depannya mungkin gini, di tahun 2023 ini kalau prestasi sebetulnya kan di dunia pertelevisian sebetulnya udah banyak. Tapi memang di Indonesia bad news is good news is a bad news. Nah mudah-mudahan di tahun 2023 ini sekarang pertelevisian mulai
mulai bangkit lagi, dalam arti jangan cuman bad newsnya aja, tapi orang kan sekarang mau pilkada, semua kan pasti berlomba-lomba untuk mencari branding dirinya, terus prestasinya. Ini yang harus benar-benar kita appreciate gitu kan. Itu satu, kedua juga permintaan anakku juga, ayo dong mami, karena nggak semua orang tahu bahwa oh ternyata Barbie tuh pinter, orang tuh taunya Barbie tuh halu aja. Karena pada saat 2019 banyak banget kan yang sirik sama aku kan, termasuk juga ada salah satu kasus yang membuat aku juga urusan asmara juga sampai berpisah. Terus juga aku dihujat sama teman-teman sendiri, padahal sama-sama selebriti, sama-sama pengacara terkenal gitu. Tapi karena aku tetap kuat ya kan, dan aku merasa yang penting gue nggak nipu orang, gue nggak pernah bohongin orang. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini karirku tambah bagus. Jadi aku pengen di tahun 2023 ini gimana caranya orang tuh melihat aku dari sosok yang beda. Bukan dari sosok yang halu, tapi sosok yang oh ternyata halu itu hanya konsep. Karena apa namanya kayak di podcastnya Boy William, kalau Uya mereka tuh selalu bilang oh kalau Barbie tuh keren loh, bukannya halu. Tapi kan mungkin banyak netizen karena nggak kenal aku, mereka cuman bilang oh Barbie mah halu-halu aja gitu. Teteh nggak sosok yang baperan gitu ya? Kalau baperan nggak, aku cuek banget. Karena menurut aku ada hal yang harus dibaperin, ada juga yang enggak. Apalagi kalau cuma sama netizen. Justru sampai aku bikin lagu Hai Netizen pada saat itu di 2019 dan mendapat dislike terbanyak. Orang mah kalau misalnya bikin lagu bagus ya, like terbanyak ya, ini dislike terbanyak sampai 600.000. Dan aku dinobatkan juga sama Trans TV untuk menjadi ratu dislike terbanyak. Tapi aku tetap cuek gitu karena menurut aku itu konsep dan lucu aja sih. Ya alhamdulillah buktinya sampai sekarang aku bisa tetap menciptakan lagu-lagu, bahkan sampai dikontrak oleh label internasional. Dukungan keluarga gimana teh? Oke, untuk dukungan keluarga, aku satu keluarga itu cewek, cewek semua, ada 3 orang. Kebetulan aku anak pertama, jadi aku dari kecil itu selalu menjadi tulang punggung keluarga. Karena mama papaku sudah divorce dari umur aku 2 tahun. Jadi kelas 6 SD tuh gue udah bisa cari duit lah dari hal-hal yang kecil-kecil sampai dengan saat ini. Jadi cewek mandiri banget dan semuanya aku nggak pernah pakai manajer, nggak pernah pakai manajemen. Karirku sukses juga karena aku sendiri, urusan apa kontrak sendiri, ngurusin semua sendiri. Bahkan di televisi juga aku artis yang dibayar cash. Kalau yang lainnya diutangin aku nggak. Hebat ya. Iya, jadi terus lumayan lah ya, untuk budget juga lumayan kalau aku. Jadi gini, kita itu apa namanya dididik satu keluarga tuh memang keras gitu kan. Jadi aku di sini sebagai kakak harus bertanggung jawab lah terhadap keluarga aku karena cewek semuanya, mengayomi. Kalau dukungan keluarga sejauh ini sih mamaku terutama selalu mensupport aku. Yang penting pesan mama jangan pernah narkoba gitu. Kalau mau kita minum alkohol sampai muntah-muntah terserah. Tapi kalau narkoba dia paling larang banget. Jadi alhamdulillah sampai saat ini aku ngelihat banyak banget kan teman-temanku, apalagi di dunia selebriti yang masih kena narkoba. Dan aku juga kan sekarang duta BNN juga. Memang sudah beberapa tahun, 2 tahun ini aku duta BNN bersinar gitu. Jadi aku harus banyak mengedukasi orang-orang untuk tidak memakai narkoba. Terus aku juga sekarang ketua Sri Kandi Laskar Merah Putih seluruh Indonesia. Jadi lebih kayak banyak memberikan inspirasi, terus apresiasi terhadap teman-teman. Jadi jangan sampai kalau kita nakal masih mending, tapi kalau udah kena narkoba itu yang mamaku paling nggak maafin gitu. Ya jadi kalau untuk narkoba pokoknya mama nggak maafin, tapi kalau untuk kenakalan yang lain mama terserah gitu. Karena kan kita hidup juga nggak mungkin sempurna terus, dan kebenaran mamaku orangnya tuh bebas gitu selagi akunya bahagia. Mau itu tentang pasangan, mau itu tentang kegiatan atau apapun, mama nggak pernah ngelarang. Teteh asli mana teh? Aku Padang, keluarga Sumatera Barat. Kalau mama lahirnya Jambi, kalau nenek Sumatera Barat. Terus kalau aku lahirnya Jakarta, jadi lebih kental Jakartanya kali daripada Sumatera Baratnya.
pesan-pesan untuk kaum muda apa sih Teh? Oke. Masih, Pesan-pesannya nih ya, tips-tipsnya kalau dari aku buat kalian kaula muda, pokoknya sekarang harus semangat terus, unjukkan apresiasi kalian, kreativitas, dan jangan bosan-bosan karena zaman sekarang teknologi udah canggih banget, semua udah serba digital, untuk mau ngetop juga gampang, nggak perlu pakai pengorbanan kayak eranya aku zaman dulu, harus butuh di atas 10 tahun untuk bisa menjadi seseorang terkenal. Terkenal. Kalau sekarang kan baru bersin sedikit lucu aja bisa bisa terkenal. terkenal. Tapi habis itu hilang. Abis itu udah nggak di-calling Nggak lagi di-calling ya kan, makanya kita jangan terlena Iya, kan, mumpung terus juga ahlak mannernya juga semuanya juga harus benar-benar kita apa namanya kita junjung tinggi karena sekarang banyak orang gampang ngetop makin songong Betul. ya kan, lebih songongan selebgram daripada selebriti Iya. beneran. Nah ini juga penting karena mengingat jam terbang masing-masing. Kalau zaman dulu itu eranya pakai perjalanan proses, zaman sekarang pakainya serba instan. Ya. Akhirnya mereka lebih kayak tidak menghargai satu sama lain. Ini juga jangan. Ya. Dan pastinya terus berprestasi sehingga biarlah orang yang mencari kamu daripada kamu yang mencari orang. Itu sih kalau aku seperti Itu itu. aja. Ya. Terima kasih Mbak Ade. Terima kasih banyak loh, ini udah banyak diwawancara atas waktunya, thank you banget. Kita terima kasih. Jangan bosan-bosan ya, oh kebalik ya kenapa saya yang Nanti minta kalau terima ke Bandung kasih ya. nanti kita ketemu lagi. Oh iya, Mbak traktirin aku Ade. makan jangan Siap, lupa ya. boleh. Ke Sukabumi juga Ke boleh. Sukabumi Teh. ya nanti ya. Wih asik. Hihi, terima kasih banyak loh Jaki. Makasih. Ya. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Mbak Berbi Komalasari, mudah-mudahan dari omongan kita ini ada manfaatnya dan see you guys di next episode yang lain. Wassalam. Bye guys. Bye. Thank you Mbak De. Thank you.